Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar setiap bisikan dan zat yang maha melihat setiap apa yang ingin kita sembunyikan. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini 4 Juni 2022 kita bisa bertemu kembali dalam kajian mingguan Hasbi Quran Indonesia, yaitu kajian Majelis Qurani. Yang seperti biasa, kajian Majelis Quran ini dihubungkan lewat layar Zoom, tapi insya Allah walaupun lewat layar internet tidak mengurangi rasa kita untuk tetap berthalabul ilmi. Siapa punya sebuah kornet akan diminta agar dibuat. Walau hanya lewat internet, ukhuwah kita akan tetap kuat. Insya Allah, Majelis Quran ini menjadi tali temali, menjadi ikatan yang kuat agar kita selalu terhubung, ukhuwah kita agar semakin indah. Telah hadir bersama kita Ustaz Juhaman Surya Al-Pahlawi yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini, insya Allah. Dan masuk final jadinya menang. Tak kenal, maka tak sayang. Insya Allah, izinkan saya, Muhammad Wahyudin, mengenalkan dulu profil singkat beliau. Bagi yang baru melihat mungkin beliau siapa, makanya saya perkenalkan dulu. Nama lengkap A. Juhaman Surya Al-Pahlawi. A-nya itu apa? Nanti beliau bisa dijelaskan. Lahir Bandung 13 Maret 1974. Alamat RT 03 RW 18 Desa Rancakole, Kecamatan Rajasari, Kabupaten Bandung. Data pendidikan SDN Rancakole 1992 sampai 1987. Pesantren YPI Ceponeng 1987 sampai 1993. Pesantren MTI Garut 1994 sampai 1995, Pesantren Al-Azhari Cikatomas Tasikmalaya 1995, Pesantren Luisari Tasikmalaya 1995 sampai 1996, Pesantren Umariyah Pandeglang 1996 sampai 1997. Wah, ini dari pesantren ke pesantren, alhamdulillah. Pengalaman organisasi beliau juga padat. Ini yang singkatnya saja ya. Pertama, Sekretaris Bidang Kaderisasi Syarikat Islam Kabupaten Bandung 2005 sampai 2010, Biro Syariat wal Ibadah Syarikat Islam Wilayah Jawa Barat 2012 sampai 2015, Ketua Maswi SI Wilayah Jawa Barat masa jihad 2019 sampai dengan sekarang, Wakil Sekretaris Majelis Syar'i DPP SI 2017 sampai sekarang, pernah juga menjadi peserta Mukernas Syarikat Islam di Asrama Haji Subang itu tahun 2013 di Makassar, dan peserta Mukernas Syarikat Islam Ponpes Kurota Ayun Garut 2017. Karya tulis beliau juga banyak, mungkin ini saya baca yang singkatnya saja. Pertama, terjemahan Al-Quran Mufradat 6 jilid tahun 2009, terjemah kitab Muharatul Ahadis, terjemah kitab Usulul Ilman, terjemah kitab Minhajul Muslimin. Oh, ini banyak sekali. Yang saya bacakan singkatnya saja. Mungkin itu bisa menjadi pengenalan bagi kita semua yang akan menjadi pemateri ini siapa dan bagaimana. Oke. Oleh karena itu, itulah yang akan menjadi pematerinya. Tapi sebelum kita lanjutkan kajian ini, agar kajian ini dari awal sampai akhir ada dalam keberkahan, mari kita sama-sama buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan kepada acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Arfan Setiawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Kang Wak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran wa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqarun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilaihkum annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dibacakan dari ayat Al-Quran. Semoga menjadi amal baik ya, bagi yang membacakannya dan bagi kita semua yang mendengarkan. Langsung saja mungkin ke acara utama. Oh ya, sebelumnya acara ini selain di lewat layar Zoom juga bisa disaksikan di channel YouTube Hasbi Online ya, di Quran. Jadi sekarang ada 2 yang bergabung lewat layar Zoom, ada juga yang bergabung lewat YouTube. Mungkin langsung saja kepada kajian utama kita, yaitu Majelis Qurani yang akan mengambil tema peran umat Islam untuk bangkit bersama membangun peradaban dunia. Yang akan insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Juhaman Surya Al-Pahlawi. Waktu dan layar saya persilahkan kepada beliau. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsira. Wa alaikum tahiyatan Islam, tahiyatan mubarakah. Tahiyatan miladun Adam ila akhir zaman wa ila daril jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Fattaqullaha mastata'tum wattaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran surah Ibrahim ayat 1. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Iwafillah, jamaah kajian via media Zoom dan YouTube, para partisipan yang telah bergabung, dan segenap muslimin yang ikut menyimak kajian Majelis Qur'ani ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan tidak pernah terhentinya nikmat-nikmat Allah yang senantiasa nikmati di setiap kesempatan helaan napas kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dalam arti memanfaatkan segala karunia Allah untuk beribadah kepadanya, karena misi utama ciptakan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nilai ibadah maka kita mau besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita haturkan kepada pemimpin sejati dunia akhirat, memberi syafaat bagi umat yang taat, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga segenap umat yang mengikuti minhajnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini, malam Ahad, tanggal 5 Syawal, tepatan dengan masih tanggal 4 Juni 2022, 5 Syawal 1440 Hijriah. Sebentar lagi kita nyongsong bulan Muharram yang sering dijadi momentum sebagai bulan kebangkitan umat Islam karena ada peristiwa hijrah di dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini, maaf saya tadi menyebut Syawal, sekarang Zulqa'dah ya, 5 Zulqa'dah 1443, mana sebagian besar jamaah haji menantikan saat-saat ibadah yang ditunggu sekian lama untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Dan pada kesempatan ini, setelah beberapa tahun ada gangguan berhubung dengan pandemi COVID, alhamdulillah sebagian bisa sampai ke Tanah Suci. Kita doakan semoga mereka semua bisa ibadah dengan sempurna, dan juga amal ibadahnya tentu makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita yang belum dipanggil atau tidak dipanggil pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah menyediakan kesempatan yang sama di tahun-tahun yang akan datang. Saya haturkan doa dan silaturahim kepada ikhwas sekalian dimanapun berada. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan lahir dan batin, afiah lahir dan batin, diberikan tambahan ilmu, diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu, diberikan rezeki yang halal untuk menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan jiwa sabar ketika kita mendapatkan ujian, dan diberikan jiwa syukur ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya adalah kita juga dijadikan Allah sebagai umat yang benar-benar berjuang dan ikut
menentukan peradaban dunia. Karena Islam adalah agama yang dianut oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk kebaikan kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Sesuai dengan tema yang ditulis bahwa kajian kita ini adalah tentang peran utama umat Islam untuk bangkit bersama membangun peradaban dunia. Cuma bila sekalian, kalau yang saya pahami, peradaban itu dalam istilah bahasa Arab itu mungkin ada yang menyebut saqafah, walaupun saqafah itu lebih kepada keilmuan. Ada juga yang menyebutnya dengan hadarah, peradaban. Dan kalau kita bicara peradaban dunia, maka tentu tidak ada peradaban yang paling hebat, yang paling agung, yang paling menonjol daripada peradaban Islam. Kaifala, bagaimana tidak demikian? Wa masdaruhu, karena sumber dari peradaban Islam itu adalah bersumber daripada khairul hadis, kitabullah, dan khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Masdaruhu, tempat keluarnya peradaban Islam itu aman la yantiku anil hawa, dari seseorang yang tidak pernah berucap berdasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tiada lain yang diucapkannya kecuali wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi tanpa menafikan peradaban-peradaban yang dimiliki bangsa-bangsa di dunia, karena pada dasarnya peradaban yang baik itu adalah juga dari Allah. Tapi kita lebih percaya dengan agungnya peradaban Islam. Dan bicara dengan peradaban-peradaban Islam, tentu soko guru atau ustadziyatul alamnya adalah Rasulullah. Karena Rasulullah adalah al-muallimul awal, soko guru peradaban dunia yang pertama. Bagaimana Rasul tidak disebut sebagai soko guru peradaban? Karena peradaban itu identik dengan akhlak. Dan pemilik akhlak sejati, pemilik akhlak paripurna itu hanyalah Rasulullah SAW. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan makhluk-makhluk, bahkan orang-orang yang memusuhi beliau sekalipun, sungguhnya hati kecilnya mengakui keagungan daripada akhlak Rasulullah SAW. Dan pantaslah kalau Allah memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad menapaki akhlak yang sangat agung. Bagi internal umat Islam, Rasul disebut oleh Allah dengan kalimah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul itu bagi kalian adalah ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wa yawmal akhirah, bagi orang yang benar-benar percaya, mengharapkan pahala dari dan percaya kepada pembalasan di hari akhir. Ini kalau kita merujuk kepada ayat, maka peradaban yang paling utama, yang paling agung sepanjang perjalanan dunia ini adalah peradaban Islam. Kita tengok apa yang telah dilakukan para khulafaur rasyidin misalnya. Peradaban Islam atau Islam itu banyak sekali menyumbangkan peradaban untuk kemajuan dunia. Apakah itu yang berkenaan dengan pendidikan, apa itu yang berkenaan dengan ekonomi, kesehatannya, kedokteran, dan berbagai disiplin ilmu. Dan pelaku-pelakunya, fa'il-fa'ilnya adalah orang-orang muslim. Sebagai contoh, Khalifah Abu Bakar itu menyumbangkan peradaban di masa khilafahnya itu dengan mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu merupakan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran itu merupakan satu peradaban Islam.
yang manfaatnya akan terasa sampai hari kiamat. Tidak bisa dibayangkan ya sekalian, kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, tidak dibukukan, yang sampai ke kita itu berapa persen? Mungkin hanya lewat sanad dari orang-orang tertentu saja. Kalau sekarang Al-Quran bisa dibaca di mana-mana, bahkan dibawa kemana-mana termasuk di HP itu. Dan pantaslah kalau majelis ini juga hasbi Al-Quran, majelis Qurani hasbi peduli tentang Al-Quran juga. Nah, ini usaha yang saya anggap sebagai bagian daripada sumbangan Islam untuk peradaban dunia adalah Abu Bakar telah melakukan upaya pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun dilatar belakangi asalnya oleh kecemasan dari seorang Khalifah Umar, seorang Umar bin Khattab waktu itu menjadi khalifah. Beliau cemas melihat kondisi para hufaz waktu itu yang gugur, yang banyak gugur, bahkan satu riwayat menyebut 500 hufaz itu gugur ketika perang Yamamah. Ketika perang menumpas pasukan Musailamah Al-Kazzab, sang pendusta, orang yang mengaku jadi nabi, waktu itu diperintahkan oleh Abu Bakar untuk diperangi, dan akhirnya banyak tentara-tentara Islam, pasukan Islam yang hafal Quran yang gugur di perang Yamamah itu. Kasus itu memicu kekhawatiran di hati Umar bin Khattab sehingga beliau mendatangi Abu Bakar sebagai khalifah mengusulkan agar ayat-ayat suci Al-Quran itu dikumpulkan dan dibukukan. Di awal mula Khalifah Abu Bakar menolak. Kata beliau, bagaimana aku bisa melakukan satu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi istilah kita Khalifah Abu Bakar itu takut terjerumus ke bid'ah karena sesuatu hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab tidak patah arang, terus mendesak dan meyakinkan Abu Bakar sampai Abu Bakar menyatakan, saya akan bermusyawarah dulu dengan Zaid bin Sabit waktu itu. Mulailah usul Umar bin Khattab itu dikomunikasikan oleh Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit, dan jawaban yang terlontar dari Zaid bin Sabit juga kepada Abu Bakar sama dengan jawaban Abu Bakar kepada Umar. Kata Zaid bin Sabit, bagaimana saya melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Saya takut bid'ah. Sampai akhirnya kita baca di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir misalnya disebutkan bahwa usulan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diterima oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengkomunikasikan dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun akhirnya syarahallahu sadrah, Allah membuka kelapangan hatinya, bisa menerima, dan terrealisasi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ini saya kira ikhwah sekalian adalah satu sumbangan berharga dari umat Islam ya untuk peradaban Islam dan peradaban dunia tentunya. Karena disebut untuk peradaban dunia, ternyata ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di barat itu sesungguhnya berasal dari ilmu-ilmu keislaman. Sebagai contoh, ilmu kesehatan, dokteran, Ibnu Sina itu kan pakar dari orang Islam. Walaupun orang barat mungkin mengklaim bahwa itu temuan mereka. Ibnu Sina dikenal di barat dengan nama Amputcena itu. Padahal itu tok muslim ya, seorang ilmuwan muslim. Demikian pula Al-Butruji, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan yang lain-lainnya. Itu adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang tentu beliau-beliau ini mendapatkan ilmu yang sangat agung itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jadi sumbangan peradaban Islam pertama bagi kemajuan dunia telah dimulai oleh para khalifah. Kita tengok lagi sejarah misalnya itu di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, peradaban yang disumbangkan untuk membangun dunia itu adalah ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Di zaman Khalifah
Umar bin Khattab, Islam meluas sampai ke Asia Utara, Tajikistan, Turkistan, Pakistan, dan Tantan itu terjadi putuh keislamannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ekspansi ke timur jauh, bahkan sampai ke Tiongkok. Lalu ke India, ke anak benua India, dan bahkan kalau dilihat masuknya Islam ke Indonesia, ini ada distorsi sejarah yang saya baca. Kalau anak-anak kita di sekolah diajari bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13. Abad ke-13 artinya tahun 100. Padahal menurut pakar sejarah Allahu yarham Buya Hamka, Islam itu masuk ke Indonesia hanya berselang 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Rasul wafat tahun 11 Hijriah. 6 tahun kemudian berarti tahun 17 Islam sudah masuk ke Indonesia lewat duta dakwah Rasul, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan di sekolah disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat Gujarat, India. Ini menurut saya keliru. Kenapa? Karena Gujarat itu identik dengan Syiah, ya. Buktinya di Indonesia Syiah itu belakangan, sekarang dikenal. Dulu tidak ada kaitan dengan Syiah. Gitu. Jadi ini sejarah yang perlu diluruskan. Mudah-mudahan para pelajar kita, pelajar Muslim, menulis sejarah dari sumber yang valid, sejarah dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya. Kembali lagi kepada bicara tentang peran umat Islam dalam membangun peradaban dunia. Di zaman Utsman bin Affan, lebih nyata lagi, itu pembukuan Al-Quran. Sejarah mencatat Al-Quran dibukukan pada tanggal pada tahun 24 Hijriah. Kita tidak bisa membayangkan, saya dan ikhwah sekalian tidak bisa membayangkan, jika tidak ada upaya untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran dan kemudian membukukannya dalam bentuk mushaf yang sekarang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Bagaimana ini Islam sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, sampai ke generasi setelah kita. Nah, ini sebuah sumbangan peradaban yang luar biasa. Dan Allah telah memenuhi janjinya bahwa kami turunkan Al-Quran dan kami bertanggung jawab untuk memeliharanya. Salah satu wujud daripada janji Allah memelihara Al-Quran adalah dengan lahirnya mushaf Al-Quran. Di zaman Ali bin Abi Thalib, peradaban yang diberikan Islam untuk kemajuan dunia itu adalah diantaranya diangkatnya ilmu tata bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bayan, bade, ma'ani, qawafi, rosam, dan lain sebagainya. Itu di zaman Khalifah ke-4 Ali bin Abi Thalib. Terutama ilmu nahwu dan ilmu sorof. Karena jika tidak ada ilmu nahwu dan ilmu sorof, kemungkinan besar banyak yang salah membaca huruf Arab atau kalimat Arab yang tidak bermaskul, ya, tidak bersyakal. Sebagai contoh, kalau anak-anak muda, ya, ada anak muda yang disuruh membaca hadis Nabi tanpa syakal, an-nikahu sunnati. An-nikahu sunnati. Karena tidak ada syakalnya, yang seharusnya dibaca sunnati menjadi santai. Santai. Nah, an-nikahu santai. Nikah itu santai. Maka akhirnya sudah tua juga gak nikah-nikah. Itu gara-gara tidak memahami salah sawiosna peradaban yang disumbangkan ke Islam. Di antara penyebabnya eta. Nah, oleh karena itu, pembukuan Al-Quran, ya, berbentuk jadi mushaf, penyusunan ilmu nahwu, ilmu sorof, itu adalah salah satu sakopah sekaligus hadarah Islam untuk membangun kemajuan peradaban dunia.
ilhamnya kalau kita lihat Al-Quran ini, tadi saya baca salah satu ayat di surat Ibrahim ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah memulainya dengan sirrul Quran, alif lam ra, rahasia-rahasia Quran yang hanya Allah sendiri yang tahu makna daripada alif lam ra itu. Allah menyebut kitabun anzalnahu ilaika. Ini kitab Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Litukhrijan nasa minadz zulumati ila nur. Agar engkau mengeluarkan manusia dengan Al-Quran itu minadz zulumat, dari berbagai bentuk kezaliman, dari berbagai bentuk gelap gulita, kemusyrikan, kemunafikan, kefajiran, kefasikan, segala bentuk keburukan. Zulumat itu kan segala bentuk yang mengakibatkan gelap, gitu, kegelapan. Ila nur, menuju cahaya, menuju benderangnya Islamiyah. Biidni Rabbika, biidni Rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Ila siratil azizil hamid, menuju jalan zat yang maha perkasa, yang maha terpuji. Ya, ini sesungguhnya ini ayat berbicara tentang globalisasi daripada peradaban yang disampaikan Islam untuk membangun dunia. Artinya Islam menekankan pertama mengeluarkan manusia itu, mengeluarkan fikrohnya tentunya, merubah fikrohnya. Fikroh dulumat menjadi fikroh nur. Dulumat itu segala bentuk kezaliman dengan segala variannya. Dan an-nur itu al-Islam. Kalimahnya dulumat itu menggunakan jama muannas salim. Banyak sekali bentuknya zulumat itu. Tetapi kalau Islam itu menggunakan kalimah mufrad, an-nur, hanya satu cahaya. Karena kebenaran itu cuma satu. Sementara kebatilan banyak ragam, banyak variannya. Ini adalah ayat yang menjadi dasar peradaban dalam Islam. Artinya Islam itu mengajarkan hal yang sangat fundamental, sangat esensial, yaitu keluarnya manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, bentuk nyatanya, kalau kita hubungkan ayat 1 surat Ibrahim ini dengan hadis yang tadi saya baca di Mukadimah, kita bisa menyimpulkan ada 3 wasiat Rasul sebagai bentuk titik tolak peradaban manusia. Hadisnya sudah sangat sering disampaikan para juru dakwah kita, dan adik-adik kita, anak-anak kita di diniyah pun mungkin sudah hafal hadis ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasul idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh, apabila mati anak Adam, manusia ini, kita semua, in qata'a amaluh, sudah habislah amalnya, tamatlah riwayatnya. Artinya terputus kesempatan untuk beramal dan terputus pula pahalanya. Illa min salasin, kecuali dari hal yang 3. Ini peradaban. 3 wasiat Rasul untuk peradaban, untuk kemajuan peradaban Islam dan kemajuan peradaban dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah ini diartikan oleh sebagian ulama ahli hadis sebagai keagungan atau kehebatan ilmu ekonomi. Karena seseorang bisa bersedekah jariyah, mendapat harta yang banyak kalau dia mempunyai kekuatan ekonomi. Maka tak heran kalau saya sebagai seorang, maaf ya, ini bukan sektarian ya, kalau saya menghubungkan dengan seorang SI, dulu di saat terpuruknya bangsa ini dengan penjajahan. Dan salah satu hal yang sangat dirasakan itu oleh Supanji Wiryowikoro ya, adalah keterpurukan ekonomi. Keterpurukan ekonomi, dijajah di bidang ekonomi, sehingga umat tidak berdaya. Maka terbersit di hati beliau untuk menyatukan para pedagang batik waktu itu di Laweyan, Solo. Kemudian beliau membentuk sebuah harokah bernama SDI waktu itu, Syarikat Dagang Islam. Dan sepanjang yang saya baca, itu sebelum menjadi Samanhudi itu kan nama aslinya Supanji Wiryowikoro ya.
Setelah beliau pergi ke Tanah Suci, bermukim di sana, berguru kepada para masyayikh di Masjidil Haram. Kemudian beliau pulang ke Indonesia merubah nama menjadi Saman Hudi. Konon katanya Ustaz bahwa Saman Hudi itu berasal dari bahasa Arab. Saman itu artinya harga, pangaji, pengawas. Hudi itu artinya petunjukku. Karena di sana ada hudan dan ya nisbah. Ya. Jadi Saman Hudi itu artinya petunjukku yang paling berharga. Itu berkenan dengan kebangkitan ekonomi. Ini nyambung dengan sabda Nabi tadi bahwa peradaban dunia pertama itu adalah kita harus menciptakan sedekah jariyah yang bermula daripada kebangkitan ekonomi. Kita merasakan umat ini begitu lemah karena ekonominya terpuruk. Sampai maaf-maaf di negara kita, siapa yang jadi penguasa? Pasti di belakangnya adalah pengusaha. Jadi ada keterkaitan yang erat antara pengusaha dan penguasa dan pengusaha. Jangankan untuk suku pemimpin nasional, misalnya presiden ya, untuk kepala daerah saja. Ya, sukses jadi kepala daerah itu kalau di belakangnya itu ada pengusaha. Maka saya perkenalkan juga kepada ibu sekalian, hari ini di SI itu ada sebuah jargon yaitu dakwah ekonomi. Maksud dari dakwah ekonomi itu artinya selain dakwah menyebarkan keislaman sesuai dengan apa yang kita pahami, juga kita menyadarkan umat untuk kembali kepada kekuatan esensi umat ini ekonomi. Maka ekonominya harus dibenahi supaya kita bisa berdaya, kita bisa berwibawa, kita tidak menjadi bangsa penghutang. Gitu. Hari ini negara terpuruk katanya karena terlalu banyak hutang, gitu kan. Sampai ada salah satu pejabat yang datang kepada presiden mengkhawatirkan kondisi negeri ini yang sudah semakin terpuruk dengan hutang-hutang. Negara ekonomi. Padahal Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah memberikan 3 wasiat untuk pilar peradaban, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kita hubungkan dengan ekonomi. Karena tidak bisa seseorang melaksanakan sedekah jariyah tanpa punya landasan ekonomi yang kuat. Setelah ekonomi, tentu yang harus kita benahi itu adalah pendidikan. Maka kata Rasul, setelah sedekah jariyah adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Kalau tadi sedekah jariyah dikaitkan dengan ekonomi, maka ilmu yang diambil manfaatnya itu berkenaan dengan pendidikan. Ada sebuah asar yang mengatakan Rasulullah menerangkan bahwa solahu ummati bil ilmi wal mal, ilmali wal ilmi. Maslahatnya umatku itu dengan ilmu dan harta. Ilmu artinya pendidikan, harta artinya ekonomi. Jadi 2 hal inilah yang harus kita benahi. Ilmu, pendidikan, ya, dan ekonomi. Insya Allah umat ini, bangsa ini akan berjaya ketika kualitas pendidikan dan kualitas ekonominya benar-benar jaya. Dan saya bukan menakut-nakuti, mungkin bangsa ini akan menjadi bangsa terpuruk ketika 2 sisi itu terpuruk pendidikannya, terpuruk ekonominya, maka jadilah negara kita ini negara yang tidak mempunyai wibawa, bahkan tidak berdaulat di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan. Ya hafizah sekalian, ketika kita hubungkan peradaban Islam dengan hadis tadi, yaitu antara sedekah jariyah ilmi yuntafa'u bih, dan yang ketiga itu harus ada SDM kuat yang menopang peradaban itu, yaitu waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Artinya apa? Kalau tadi sedekah jariyah adalah ekonomi, ya. Kalau ilmin yuntafa'u bih mungkin bisa diterjemahkan dengan pendidikan atau ilmu pengetahuan dan teknologi, maka waladin sholihin itu adalah pelaksana daripada peradaban itu. Karena sebaik apapun peradaban, kalau orang yang melaksanakannya tidak beradab,
ya tidak berkualitas. Dalam dunia pendidikan kita mengenal istilah at-thariqah dan al-madah. Al-madah itu materi, at-thariqah itu metode. Tapi para ulama mengatakan at-thariqah khairun minal madah, bahwa metode itu jauh lebih baik dibanding dengan materi. Sehebat apapun materi, kalau cara penyajiannya buruk, jelek, jadi tidak menarik. Sehebat apapun kurikulum, ya, kalau metode menyampaikannya tidak benar, ya tidak tercapai sasaran pendidikan itu. Jadi sesungguhnya enteng saja kalau kita lihat hadis peradaban Islam yang telah nyata disumbangkan ya untuk kemajuan dunia itu di hadis Nabi tadi sudah digambarkan. Walaupun sederhana sepertinya, bahkan mungkin ada yang menganggap ini tidak ada hubungannya. Tapi saya punya keyakinan hadis tadi erat hubungannya dengan 3 pilar daripada peradaban yang disumbangkan Islam buat membangun peradaban dunia. Kita sebagai umat Islam, mari kita kembali kepada sedaqatin jariyatin, kepada ilmin yuntafa'u bih, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita turunan-turunan yang solih solihah, ya, abror, aulad dan abrorat, sebagaimana yang tercermin dalam harap kita kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah ini. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, dari azwaj kami, dari istri-istri kami, dari orang yang sejaman dengan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, hal yang bisa menenteramkan mata, menerangkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pelopor orang-orang bertakwa. Ini kalimat pelopor, imaman. Imaman di situ adalah pelopor. Artinya kita harus menjadi soko guru peradaban dunia. Umat Islamnya adalah ustaziyatul alam, soko guru peradaban dunia. Sesuai yang Allah tuntut, kuntum khaira ummah. Kalian itu akan menjadi khaira ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Nah, untuk konteks sekarang, konteks modern, saya pikir bila sekalian, bagian daripada peradaban Indonesia yang disumbangkan buat dunia, peradaban Islam di Indonesia yang disumbangkan buat kemajuan dunia itu, di negara kita dikenal pesantren. Pesantren itu juga sebuah peradaban. Karena di Indonesia itu pesantren merupakan satu benteng pertahanan, basis pendidikan umat. Dan kalau kita telusuri sejarah, ternyata negeri ini didirikan oleh orang-orang pesantren. Dan para pahlawan bangsa itu sebagian besar adalah orang pesantren. Kita lihat Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, Dipanegara, orang-orang pesantren. Jadi pesantren ini adalah satu peradaban modern Indonesia yang disumbangkan buat dunia. Orang pesantren. Nah, menurut yang saya dengar di Jawa Barat saja itu tidak kurang dari 12.000 pesantren. Ini jelas satu peradaban yang telah menyumbangkan kiprahnya buat kemajuan dunia. Pesantren. Insya Allah kita juga sebagai orang-orang pesantren yang hidup dalam kesahajaan, tapi tidak sahaja dalam cita-cita. Cita-cita itu justru agung dan bisa diukur dengan kondisi lahiriah yang bersahaja. Ini peradaban yang disampaikan, yang ada, yang dimiliki Indonesia buat kemajuan dunia. Lalu ada di Indonesia itu ada peradaban yang bersifat perkumpulan, pergerakan, ormas lah contohnya. Kita mengenal 1905 ada SDI yang kemudian berubah jadi SI.
1912 ada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu 1918 ada Hizbul Waton di Nusa Tenggara Barat. Di tahun 1923 misalnya ada Persatuan Islam, Tuan Hasan, Kiai Haji Jam-Jam, dan yang lainnya. Dan di 1926 muncul Nahdlatul Ulama. Kemudian muncul lagi ormas-ormas yang lain yang sudah berkolaborasi dengan pergerakan-pergerakan luar negeri, misalnya Al-Irsyad, ya, termasuk diakui atau tidak ada Hizbut Tahrir Indonesia, ada Jamaah Tabligh, ada Hidayatullah. Itu adalah ormas-ormas yang merupakan sumbangan peradaban dari peradaban Indonesia buat kita. Dan terakhir tentu peradaban yang disumbangkan Indonesia buat dunia itu adalah juga peradaban ekonomi yang semuanya bermuara kepada nilai-nilai keislaman. Dalam ekonomi, Islam mengatakan tidak boleh seseorang masuk pasar kecuali dia telah memahami ilmu syariat perdagangan. Kalau tidak demikian, dia akan terjerumus kepada riba. Ini sebuah peradaban yang sangat agung. Artinya seseorang yang akan menjadi pelaku bisnis mestilah mengetahui ilmu bisnis dan juga mengetahui rambu-rambu syariat tentang bisnis itu sendiri. Demikian ikhwafillah sekalian kajian kita, walaupun sederhana, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat, ada ilmu yang bisa dipetik ya. Saya menyadari ini bahasan jauh daripada kesempurnaan karena kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Hasbi Peduli Majelis Qur'ani yang telah memberikan ini kesempatan menjadi wahana silaturahim dengan para partisipan yang mungkin ini ada dari luar Jawa, ada dari Tangerang, ada dari Tasikmalaya tadi saya lihat. Dengar ada Cikatomas tadi siapa? Sadianto ya. Dan yang lainnya. Salam ya wabilah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pelaku-pelaku peradaban yang senantiasa menjunjung tinggi nilai peradaban-peradaban Islam demi nilai kemuliaan kita bersama, li'izzil Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan muslimin dan juga kejayaan bangsa-bangsa di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah berikan waktu lagi untuk bisa bersua, untuk bisa bersilaturahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad yang sudah memberikan pemahaman baru bagi saya sendiri, untuk bagi kita semua juga. Tadi menghubungkan hadis tentang amal zariyah dengan ada hubungannya dengan pembangunan peradaban. Tadi ada tentang ekonomi, pendidikan, dan SDM. Ternyata ada sudut pandang baru tentang hadis ini, dan insya Allah menjadi paradigma baru untuk kita semua, yang harus memacu kita semua untuk tiga hal ini harus kita mantapkan kembali: ekonomi, pendidikan, dan juga sumber daya manusia. Ya, ikhwafillah semua yang Allah. Mungkin dari pemaparan yang dari awal tadi sampai tadi akhir, ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, baik bagi rekan-rekan yang mengikuti acara ini lewat YouTube, ataupun di rekan-rekan juga yang mengikuti acara ini di lewat layar Zoom. Bagi yang ingin bertanya boleh angkat tangan, boleh raise hand, atau boleh juga lewat kolom chat. Kita menambahkan. Silakan. Yang paling istimewa itu menambahkan. Ya, boleh. Yang mau menambahkan boleh. Atau mau menjadi acuan diskusi juga boleh. Kritisi juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil kita minum di malam minggu ini, di malam hari ini, kita
Malam hari ini kita sambil minum sambil talabul ilmi. Silahkan. Oh ya, ini ada titipan pertanyaan dari Ibu ini. Ustaz, mohon izin bertanya. Tadi ada 3 pilar yang harus kita utamakan ya dari hadis tadi, ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Dan itu 3-tiganya berkaitan. Tapi kalau kita mau mengedepankan dari 3 hal itu, apakah harus ada yang kedepankan? Apakah ekonomi dulu kita perkuat, apa pendidikan, atau sumber daya manusianya? Atau 3-tiganya saling dijalankan 3-tiganya? Itu pertanyaannya, Ustaz. Silakan dijawab dulu mungkin tadi pertanyaan per pertanyaan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali tentang 3 hal tadi, itu apakah dilakukan secara masing-masing, parsial atau secara keseluruhan ya. Ya, idealnya tentu kita bisa melaksanakannya secara bersamaan. Jadi ekonominya, ilmu pengetahuannya, dan tentu pelaksana ya, sumber daya manusianya, SDM-nya. Kalau istilah nahwu itu kan ada fi'il, fa'il, dan maf'ul ya. Gitu. Itu yang paling istimewa. Tapi kalau mungkin kita belum bisa untuk melakukan secara keseluruhan, mungkin yang pertama itu yang harus kita benahi itu adalah faktor ilmu ya. Karena kita hubungkan dengan bab yang diberikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid, itu adalah babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Jadi idealnya kalau menurut saya 3 hal tadi dilakukan secara simultan ya. Jadi, jika kita tidak bisa melaksanakan secara simultan, secara bareng-bareng, maka mungkin ilmu itu. Tadi saya kan menyetir satu hadis Rasul tentang ekonomi. Barang siapa yang belum paham tentang ekonomi, ya jangan masuk pasar kami. Artinya jangan berkecimpung di dunia ekonomi. Itu kalau begitu akal riba sya'am aba gitu. Kalau dia masuk di dunia ekonomi tanpa paham ilmu syariat, akal riba, dia akan memakan riba sya'am aba. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa peran ilmu itu sangat sentral. Maka di antara 3 hal, walaupun Rasul menyebut sedekah jariah di awal, terus ilmu yang bermanfaat kedua, dan yang ketiga adalah SDM-nya, anak yang soleh. Sesungguhnya kalau yang saya pahami, karena Rasul menempatkan ilmu di tengah-tengah, artinya ilmu itu harus menjadi rujukan utama. Jadi apapun kita, ya tentunya peran ilmu itu sangat signifikan. Kalau namun istilah orang Sunda, ayat kalimah kan, lamun tanpa ilmu mah anu tani bakal tinggal daki, Ustaz. Namun tanpa ilmu mah nu dagang bakal tinggal hutang gitu kan. Itu artinya ilmu itu sangat sentral. Demikian. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, dari kolom chat, ini dari Bala Endah. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana Ustaz sekarang untuk kebangkitan peradaban? Ini saya kurang dengar. Apakah sudah pantas dan layak? Bentar, Ustaz. Ini pertanyaannya kurang bisa disimak. Jadi, kalau melihat pemuda sekarang, gitu, generasi muda sekarang, ya, apakah sudah pantas dan layak untuk menjadi bagian dari kebangkitan peradaban? Ya, bagaimana melihat generasi muda sekarang untuk kebangkitan peradaban, apakah sudah pantas dan layak? Masalah pantas dan layak itu relatif ya. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Tapi dalam perjuangan kita lebih diutamakan berhusnuzon. Jadi kalau saya punya pandangan, generasi muda hari ini walaupun masih ada kekurangan, tapi sudah pantas, sudah layak lah untuk menjadi fa'il daripada kebangkitan. Kenapa? Guru-guru kita kan selalu mengajarkan sebuah
ini, tetapi